Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dahulu kala ada seorang raja yang sangat ditakuti dan disegani oleh seluruh makhluk, baik itu manusia maupun bangsa jin. Dari bumi penjuru timur sampai penjuru barat, semua tunduk di bawah kekuasaannya. Raja itu bernama Dzulqarnain. Dia merupakan raja alim dan soleh yang senantiasa mengajak manusia untuk menyembah Allah. Ketaatannya kepada Allah yang luar biasa membuat dirinya diberi keistimewaan. Allah mengutus salah satu malaikatnya yang bernama Rafail untuk mendampingi Raja Dzulqarnain di setiap pengembaraannya. Suatu ketika, saat Raja Dzulqarnain mengembara berkeliling bumi, ia bertanya kepada malaikat Rafail, "Wahai malaikat Rafail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadahnya para malaikat yang ada di langit." Malaikat Rafail menjawab, "Para malaikat yang ada di langit, ibadahnya ada yang berdiri, tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Ada juga yang bersujud, tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Ada pula yang ruku, tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Mendengar penjelasan tersebut, terbesit di hati Raja Dzulqarnain ingin beribadah seperti para malaikat. "Alangkah senangnya hati ini, seandainya aku bisa hidup sampai kiamat untuk beribadah kepada Allah," ucap Raja Dzulqarnain. "Wahai Raja, sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi, namanya Ainul Hayat. Barang siapa yang meminum airnya seteguk, maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat. Atau jika ia memohon kepada Allah untuk dimatikan," sahut malaikat Rafail. Raja Dzulqarnain terkejut dengan penuturan malaikat Rafail. Selama bertahun-tahun ia mengembara, baru kali ini ia mengetahui ada Ainul Hayat. "Tahukah engkau di mana Ainul Hayat itu berada?" tanya Raja Dzulqarnain. "Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap," jawab malaikat Rafail. Setelah Raja Dzulqarnain mendapat kabar tentang Ainul Hayat, maka Raja segera mengundang para alim ulama untuk berkumpul di istananya. "Apakah di antara kalian ada yang tahu di mana letak Ainul Hayat?" tanya Raja Dzulqarnain kepada mereka. Semuanya terdiam. Lalu salah satu dari mereka menjawab, "Kami tidak tahu Baginda, hanya Allah lah yang tahu." Suasana pun mendadak jadi hening. Tidak berapa lama kemudian, di luar dugaan ada salah seorang ulama yang mampu menjawab, meski tidak sedetail letaknya. "Saya pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat itu di bumi yang gelap," kata ulama tersebut. "Di manakah bumi yang gelap itu?" tanya Raja kembali. "Tempatnya berada di arah matahari terbit," jawab sang ulama. Kemudian Raja Dzulqarnain menyuruh para pengawalnya supaya menyiapkan segala keperluan untuk mencari keberadaan Ainul Hayat. Penasehat kerajaan menyarankan agar mengendarai kuda betina yang masih perawan, sebab kuda tersebut sangat tajam penglihatannya di tempat gelap. Akhirnya Raja mengumpulkan 1.000 kuda betina yang masih perawan, dan ia mengajak 6.000 pasukan terlatih yang pandai serta ahli dalam mencambuk. Di antara para pasukan itu ada seorang perdana menteri yang ikut. Dia adalah Balya bin Malkan. Setelah dirasa semua cukup dan siap, maka berangkatlah Raja Dzulqarnain bersama rombongan. Mereka pergi menuju di mana arah matahari terbit. Perjalanan yang mereka tempuh memakan waktu selama 12 tahun. Hingga akhirnya sampailah mereka di tempat bumi yang gelap. Gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari, melainkan gelap karena ada kepulan seperti asap hitam, di mana asap hitam tersebut memenuhi semua ruang bumi. Raja Dzulqarnain sudah tak sabar lagi ingin memasuki tempat gelap itu. Namun salah seorang penasehat mencegahnya.
"Wahai baginda, sesungguhnya raja-raja terdahulu tidak ada yang berani masuk ke tempat gelap ini karena sangat berbahaya." Kata sang penasehat memberitahu, "Kita sudah sampai ke tempat ini dan kita harus memasukinya, tidak boleh tidak," sanggah sang raja. Karena raja bersikeras hendak masuk, maka tak ada seorang pun yang berani melarangnya. "Separuh pasukan ikut saya masuk ke dalam, dan separuhnya lagi tunggulah di sini. Kalau dalam waktu 12 tahun saya dan pasukan yang ikut tidak kembali, pulanglah kalian, kembalilah ke negeri kalian masing-masing. Tapi jika aku bisa kembali dalam masa itu, maka kedatanganku terhadap kalian termasuk baik," kata sang raja memberi perintah. Lalu sang raja mendekat malaikat Rofail selaku pendamping setianya. "Bila kita melewati tempat gelap ini, apakah kita masih dapat melihat kawan-kawan kita?" tanya sang raja kepada malaikat Rofail. "Tidak bisa, wahai raja," jawab malaikat Rofail. "Tapi aku akan memberi saran. Tiap ekor kuda supaya kakinya diikat lonceng kecil. Jadi bila di antara pasukan ada yang terpisah, ia bisa bergabung kembali dengan mendekati arah suara lonceng kaki kuda," jelas malaikat Rofail lebih lanjut. Demikianlah akhirnya Raja Dzulqarnain dan sebagian pasukan masuk ke dalam bagian bumi yang gelap. Balya bin Malkan ikut serta mendampingi sang raja. Selama 18 hari lamanya, mereka tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam maupun siang. Di saat itulah Allah memberi wahyu kepada Balya bin Malkan. "Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat ini aku khususkan untuk kamu." Setelah mendapat wahyu tersebut, Balya bin Malkan berseru kepada sahabatnya, "Berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing, dan janganlah kalian meninggalkan tempat kalian sebelum aku datang kepada kalian." Kemudian dia berjalan menuju kanan jurang. Tampaklah Ainul Hayat di depannya. Dia pun segera turun dari kudanya, melepaskan pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat tersebut. Lalu dia mandi dan minum sumber air Ainul Hayat. Yang ia rasakan, rasa airnya lebih manis daripada madu. Sesudah mandi dan minum air Ainul Hayat, dia lantas kembali menghampiri sahabat-sahabatnya yang masih setia menunggu. Sedangkan Raja Dzulqarnain sendiri tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas diri Balya bin Malkan. Padahal yang menginginkan air Ainul Hayat adalah Raja Dzulqarnain. Akan tetapi Allah lebih memilih Balya bin Malkan untuk ditakdirkan mendapat air Ainul Hayat. Ia pun akhirnya menjadi manusia yang hidup abadi sampai kiamat. Allah juga memberi banyak keistimewaan padanya. Di antaranya adalah dimanapun dia menetap di suatu tempat, maka semua pohon yang tadinya layu ataupun tempat yang tadinya kering dan gersang tiba-tiba langsung berubah menjadi hijau dan subur. Oleh sebab itulah Balya bin Malkan dijuluki Khidir. Dan sampai sekarang umat muslim lebih mengenal beliau dengan sebutan Nabi Khidir. Tentang usia Nabi Khidir yang sampai kiamat masih menjadi perbedaan pendapat antar ulama. Ada yang membenarkan, ada pula yang tidak. Ibnu Ishaq di dalam karyanya yang bertajuk Al-Mubtada hanya menyebutkan bahwa Nabi Khidir memang berumur panjang, tetapi tidak disebutkan angka pastinya. Terlepas dari itu semua, di kisah ini semoga bisa menambah pengetahuan kita akan sejarah Nabi Khidir. Kisah ini diriwayatkan oleh As-Sa'labi dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.